Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cingwen dengan NIM 0447792216. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai tugas pengerjaan mata kuliah praktikum, yaitu tugas mata kuliah pemrograman berbasis Piranti bergerak. Mari kita langsung ke soal ya teman-teman. Di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah proyek atau aplikasi ya teman-teman ya, aplikasi sederhana yang dimana itu harus menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat seperti ini, yang dimana alamatnya kalau kita buka akan munculkan seperti ini ya teman, sebagai data cuaca gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan adanya tampilkan data atribut atau kolom field seperti waktunya, waktu pengukuran, dan temperatur atau suhu per jam dalam Celsius ya teman-teman. Kemudian desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, kita langsung saja. Untuk membantu dalam pengerjaan kali ini, saya sudah memiliki roadmap untuk pengerjaan tugas berikut ya teman-teman. Di mana ada step by stepnya. Yang pertama kita harus membuat setup development environment-nya dulu atau IDE-nya, di mana saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita membuat project baru, kemudian struktur project-nya, dan kemudian membuat type definitions-nya. Lalu baru kita sambungkan atau membuat API service untuk menghubungkan ke API tadi dan membuat komponen loading, table, dan komponen utamanya. Baru kita menjalankan aplikasi. Langsung saja, ini sudah saya lakukan teman-teman untuk setup development environment-nya seperti menginstal Node.js, menginstal Visual Studio Code, dan melakukan verifikasi ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadinya kalau kita sudah terinstall atau Node.js itu sudah terinstall di komputer atau laptop kita, itu kita bisa contohkan menggunakan Node.js command prompt ya teman-teman. Nah, kita bisa contohkan Node npm version dan juga Node version ya teman-teman. Kalau di Visual Studio Code juga sebenarnya bisa ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya ini ya teman-teman. Window, dan kita langsung saja ke terminalnya teman-teman. Terminal seperti itu ya. Kita bisa cek di terminal sini npm seperti ini ya teman-teman, juga bisa. Nah, setelah itu baru kita membuat project baru ya teman-teman. Yang pertama, create write up dengan TypeScript, yaitu dengan contoh seperti ini ya teman-teman. Tadi saya sudah melakukan tersebut di Node.js di command prompt, yaitu npx create react app weather app template TypeScript ya teman-teman. Dan dia akan muncul ini karena ada kebutuhan package yang harus diinstal, maka kita tinggal lihat saja ya teman-teman. Nah, setelah terinstall dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kemudian kita baru masuk ke directory project ke CD Weather App. Nah, contoh kalau kita mau buka di VS Code-nya, kita juga sama ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk dulu ke contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, CD Weather App. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maaf tadi salah. Kemudian baru kita bisa seperti ini juga teman-teman, buka di VS Code. Nah, tidak akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah muncul dataset yang sudah terinstall ya teman-teman, yaitu wither.app. Jadi kita membuka foldernya. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita ke terminal lagi ya teman-teman. Jadi wither.app. Ini kita kemudian bukan penginstalan Axios. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan di ini ya teman-teman, command prompt, tapi kita langsung di Visual Studio Code saja ya. Nah, ini jadi sudah teredit ya teman-teman, sudah terinstall. Baru kita masuk ke struktur project ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini ada yang namanya, kalau ini bisa juga ya teman-teman, kita gini dulu.
mkd search komponen service iya tadi mkd dulu baru kita buka ini ya teman-teman, search services. Kalau kita lihat di internet teman-teman, kita coba itu kan. Nah, jadi seperti ini ya contohnya teman-teman ya. Nah, kemudian file strukturnya itu akan seperti ini ya teman-teman, dimana kita buat dulu, dimana di sini ada writer, ada sudah ada 3 ini ya teman-teman, komponen service types. Nah, kemudian baru kita buat file struktur ya teman-teman. Kita langsung saja ke bagian step keempat, dimana kita membuat type definition. Yang pertama yaitu pada sort types kita buat ini file dengan nama reader.ts. Jadi ini untuk yang TypeScript ya teman-teman. Nah, kemudian jadi reader.ts di types, components, dan service sama ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita copy paste aja ya teman-teman. Oh, jadi ini ada interface untuk respon API. Jadi kita perlu nama export interface with data. Nah, ini untuk variabelnya ya teman-teman. Latitude, longitude, generation time zone. Nah, kemudian ada interface untuk data per jam, export interface, hourly weather. Kemudian props untuk komponen weather table. Jadi ini untuk yang export ke bagian tabelnya ya teman-teman. Setelah itu kita buat ke API service ya teman-teman. Nah, ini di sini kita tinggal new file. Kemudian namanya yaitu reader.api.js. Ini pakai TypeScript ya teman-teman. Tadi kan sudah install Axios ya teman-teman ya. Dan kita import lagi. Ya, teman. Jadi ini sudah oh ya ini ya. Jadi sama ya teman-teman. Sama seperti yang tadi di sini ya. Sudah terhubung. Dan kemudian kita buat ke komponen loadingnya. Di sini komponen file loading string.txt ya teman-teman. Jadi ini tadi mengapa kita ada extension React ya teman-teman, atau S7 tadi yang kita harus download dulu. Kemudian setelah itu, jadi kayaknya ada function component type dari React yang dimana kita akan mengambil ya teman-teman untuk loadingnya. Kemudian bagian ke komponen table, kita new file lagi, kita table.ts. Kemudian tinggal copy lagi table render. Nah, jadi ini sudah ada datanya ya teman-teman. Import from, jadi sama seperti sebelumnya, dia akan mengambil data dari React dulu, kemudian mengambil dari data table,
Untuk API-nya, kemudian dia akan mengambil jadi tabel top ya teman-teman. Kemudian function di sini untuk formatnya tadi kita diminta untuk format tanggal ya teman-teman. Seperti waktu sama temperatur sebenarnya yang penting ya teman-teman. Ini ada tanggal untuk kepastian untuk lebih rapi aja ya teman-teman. Sebagai hari, bulan, tahun, jam sama menitnya. Sebagai waktu pengukuran, nah ini kemudian if loading, kemudian akan membuat data cuaca. If error, dia akan menunjukkan timpelan error ya teman-teman. Kemudian di sini adalah render bagian data ya teman-teman. Komponen loading, table, di sini bagian dari tabelnya. Dan di sini ada subkomponen untuk table row, kemudian subkomponen untuk menampilkan jumlah data. Nah ini adalah stylenya teman-teman. Ini sedikit style sederhana. Kemudian, nah kita buat komponen utama lagi ya teman. Jadi kita buat satu lagi. Nah di sini ya teman-teman, app.tsx-nya ini kan sudah ada dari ini ya teman-teman. Kita coba diganti ya teman-teman. Jadi data yang di sini akan saya ganti dengan data yang di sini. Kemudian ada stylenya juga dan kemudian export. Nah, kemudian kita mengedit ke app.css-nya. Ini kita tambahin aja ya teman-teman. Background, color, kemudian di sini belum ada bagian body ya teman-teman. Kalau app logo ini enggak usah. User given tadi ya teman-teman. Nah kemudian setelah itu baru kita coba menjalankan ya teman-teman dari widget.app ini, yaitu kita bisa menggunakan terminal ya teman-teman. Terminal widget.app dan kita coba npm start. Nah, start. Halo ya. Nah, jadi dia akan muncul sebuah data website seperti ini teman-teman. Localhost 3000. Coba lihat login-nya apakah berhasil. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Data dari yang saya buat. Sebuah aplikasi sederhana yang menampilkan data cuaca Jakarta. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita lihat sudah dalam tabel apakah sesuai dengan API teman-teman. Kira-kira 2025. Maaf. Jadi datanya seperti ini ya teman-teman. 2025 pada waktu ke-10 dia akan menampilkan realisasi USI-nya dan seperti ini menampilkan 24 data cuaca terbaru. Berarti data API-nya di sini cuma ada 24 aja ya teman-teman ya. 5, 11, 1, 2. Terus dan ada di sini juga ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa ini ya teman-teman untuk production juga. Contohnya successfully kita tes loading dan error screen 14 untuk juice.
coba apabila di sini link yang saya sampaikan di sini saya ganti ya teman-teman. Nah, jadi dia error ya teman-teman, error gagal mengambil data dari seperti ini. Berarti sudah berhasil ya teman-teman. Jika kita cek konsolnya dan verifikasi, please. So, banyak yang fail ya teman-teman. Kita ganti lagi ya. Kita kontrol. Jangan lupa setiap kali ini kita kontrol save ya teman-teman. Kemudian baru kita belum mengambil data cuaca atau berhasil diambil. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman untuk pengerjaan tugas kedua saya pada mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak ya teman-teman. Dimana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi dengan penggunaan, kali ini saya menggunakan dengan bantuan TypeScript juga ya teman-teman, serta adanya ini ya teman-teman, IS React ya teman-teman. Dan ini juga ada bagaimana pembuatan sederhananya. Oke, paling dari saya sekian saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih.